teman-teman semuanya. Video kali ini saya akan membahas tentang ketentuan-ketentuan konversi pada hukum agraria. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan konversi? Konversi berasal dari kata conversion yang berarti peralihan, perubahan, atau penggantian. Yang dimaksud konversi itu perubahan suatu hak tertentu kepada suatu hak lain. Konversi hak atas tanah ialah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA. Yang sebagaimana telah diketahui sebelum berlakunya UU-PA, berlaku bersamaan dua perangkat atau hukum tanah di Indonesia, atau yang disebut dengan dualisme. Satu bersumber pada hukum adat disebut hukum tanah adat, dan yang lain bersumber pada hukum barat disebut hukum tanah barat. Selanjutnya ada tujuan dikonversikannya hak atas tanah. Ada hak atas tanah menurut sistem UU-PA, di samping untuk terciptanya unifikasi hukum pertanahan di tanah air dengan mengakui hak-hak atas tanah dahulu untuk disesuaikan menurut ketentuan yang terdapat di dalam UU-PA. Dan untuk menjamin kepastian hukum itu bertujuan agar hak-hak atas tanah itu dapat berfungsi untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3. Lalu bagaimana sih landasan hukum konversi terhadap hak-hak atas tanah? Landasan hukum konversi terhadap hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UU-PA tanggal 24 September 1960 adalah bagian kedua dari UU-PA yang berbunyi tentang ketentuan-ketentuan konversi yang terdiri 9 pasal, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 9, khususnya untuk konversi tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat dan sejenisnya diatur dalam pasal 2, pasal 6, dan pasal 7. Ketentuan-ketentuan konversi. Di samping itu, untuk pelaksanaan konversi yang dimaksud oleh UU-PA dipertegaskan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970, yaitu tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah. Konversi hak atas tanah bekas hak barat. Hak atas tanah barat ini diberlakukan bagi orang-orang yang tunduk pada hukum barat, yaitu orang-orang dari golongan Eropa. Hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat didaftar oleh pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum. Sebagai tanda bukti terhadap hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat, diterbitkan suatu sertifikat. Hak-hak barat atas tanah yang pernah ada di Indonesia juga dihargai sebagai hak keperdataan yang dipunyai oleh subjek hukum tertentu. Oleh karena itu, hak-hak barat atas tanah itu juga dikonversi ke dalam hak yang berdasarkan UU-PA. Hak-hak atas tanah barat. Hak Eigendom. Hak Eigendom merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam hukum tanah barat. Jadi, hak Eigendom itu merupakan salah satu jenis hak atas tanah barat yang dikenal sebagai hak milik. Hak Opstal. Hak Opstal adalah istilah Belanda yang merujuk pada hak mendirikan bangunan atau sewa jangka panjang yang memperbolehkan seseorang mendirikan dan memelihara bangunan di atas tanah orang lain. Hak Erfurt. Hak Erfurt merupakan suatu hak kebendaan yang berisikan hak kepada pemegangnya untuk menikmati kebendaan tidak bergerak milik orang dalam jangka waktu tertentu, dengan kewajiban membayar sejumlah uang, penghasilan, atau pendapatan setiap tahun. Hak Vruchtgebruik. Hak Vruchtgebruik atau disebut sebagai hak pakai hasil adalah suatu hak kebendaan di mana seseorang diperbolehkan menarik segala hasil dari suatu kebendaan milik orang lain seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu, dan dengan kewajiban memelihara sebaik-baiknya. Di sini terdapat hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat. Di antaranya yang pertama, hak agraris eigendom.
Hak agraris eigendom yaitu hak kepemilikan tanah khusus untuk pribumi yang disertai dengan syarat pembatasan mengenai kewajiban kepada negara atau desa sebagaimana ketentuan dalam pasal 51 ayat 7 Indis Strategi Link. Yang kedua yaitu Grand Sultan. Grand Sultan merupakan semacam hak milik adat yang diberikan oleh pemerintah Swapraja khusus bagi para kaula Swapraja dan didaftar di kantor pejabat Swapraja. Yang ketiga yaitu Landrijan Basic Street. Yang dimaksud Landrijan Basic Street yaitu suatu hak istimewa yang diperoleh oleh orang-orang Timur Asing, terutama orang Tionghoa, yang memiliki hak usaha atas tanah-tanah partikelir yang telah dibeli kembali oleh pemerintah. Hak atas tanah adat ini diberlakukan bagi orang yang tunduk pada hukum adat, yaitu seperti orang dari golongan bumi putra. Hak atas tanah ini didaftarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi tujuannya bukan untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum, yang melainkan untuk menetapkan wajib pajak atas tanah. Fungsi tanah adat secara tradisional, yang diantaranya yang pertama, tanah adat berfungsi ekonomis, yang kedua, tanah adat berfungsi sosial, yang ketiga, tanah adat berfungsi keagamaan. Di dalam konversi hak atas tanah terdapat beberapa akibat hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria atau biasa disebut UUPA yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 untuk mewujudkan suatu kesatuan hukum pertanahan, maka tidak ada lagi hukum tanah barat maupun hukum tanah adat. Akibat hukum konversi hak atas tanah adalah yang pertama, dimilikinya sertifikat, yang kedua, adanya dasar hukum kepemilikan apabila terjadi perselisihan, yang ketiga, dapat dipakai sebagai jaminan.